Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Stase Keperawatan Medikal Bedah, Program Studi Pendidikan Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit jantung koroner dan pencegahannya. Penyakit jantung koroner atau serangan jantung adalah gangguan fungsi jantung karena penyempitan pada pembuluh darah jantung atau koroner, karena tersumbat timbunan lemak, kerusakan lapisan dinding pembuluh darah, atau peradangan. Kondisi ini menyebabkan pasokan darah, nutrisi, dan oksigen ke jantung menjadi berkurang atau tidak tercukupi. Tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner meliputi: pertama, nyeri pada dada seperti ditekan yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat dan beraktivitas. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, dan perut sisi kiri. Yang kedua, merasa lemah dan badan terasa ringan, pusing mual di ulu hati, dan terdapat keringat dingin. Yang ketiga, nyeri pada lengan atau bahu. Yang keempat, sesak nafas. Dan yang terakhir, ada sensasi terbakar. Selanjutnya adalah pencegahan dari terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner yaitu yang pertama adalah menghindari atau berhenti dari merokok. Kalian tahu nggak sih kalau merokok itu dapat merusak jantung dan pembuluh darah loh, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan. Selain itu, nikotin yang ada dalam rokok itu dapat meningkatkan tekanan darah dan karbon monoksida dapat mengurangi kadar oksigen yang dapat dibawa dalam darah, sehingga kedua senyawa ini akan membebani kerja jantung. Nah, yang kedua adalah memakan makanan gizi seimbang. Kalian tahu nggak sih, ada beberapa makanan yang harus dihindari supaya jantung kita itu tidak terkena serangan jantung. Nah, makanan pertama yang harus dihindari yaitu yang pertama adalah garam. Batasi penggunaan garam pada makanan. Penggunaan garam yang dianjurkan itu tidak lebih dari 1 sendok teh sehari. Yang kedua adalah gula. Makanan berkadar gula tinggi juga harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko terkenanya diabetes. Dan yang terakhir adalah makanan tinggi kolesterol jahat, seperti makanan yang digoreng, atik, kuning telur, mentega, otak sapi, jeroan hewan, dan makanan cepat saji. Nah, selain makanan yang harus dihindari, juga ada makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi supaya jantung kita itu tetap sehat dan terhindar dari serangan jantung. Yang pertama adalah perbanyak mengkonsumsi makanan tinggi serat, seperti sayur dan buah. Dan yang kedua, makanan tinggi lemak tak jenuh, seperti minyak ikan, alpukat, kacang-kacangan, serta minyak zaitun dan minyak sayur. Dan yang terakhir adalah perbanyak minum susu dan makan keju. Hal tersebut bisa menjaga kesehatan dari organ jantung kita. Nah, langkah yang ketiga untuk mengurangi supaya tidak terjadi serangan jantung yaitu mengurangi konsumsi alkohol. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah dan terdapat senyawa trigliserida yang merupakan lemak, sehingga dapat merusak jantung. Dan yang keempat, berolahraga secara teratur. Olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda dapat menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh loh. Dan yang kelima, mengontrol berat badan. Tahu nggak sih kalau obesitas atau kelebihan berat badan itu dapat mempercepat terjadinya penyakit jantung koroner. Selain itu, kelebihan berat badan juga dapat menyebabkan jantung harus bekerja ekstra dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengontrol stres. Mengapa sih mengontrol stres dapat mencegah dari terjadinya serangan jantung? Perlu diketahui bahwa saat seseorang mengalami stres,
otak akan memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Namun, jika hormon ini diproduksi secara berlebihan, hal tersebut dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku, termasuk pembuluh darah di jantung. Hal inilah mengapa kita itu dianjurkan untuk mengontrol stres, supaya jantung kita tetap sehat dan terhindar dari serangan jantung. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan kontrol kesehatan atau minum obat secara teratur. Kontrol teratur yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan jantung adalah kontrol mengenai penyakit kolesterol, karena hal tersebut dapat menyebabkan pengendapan di pembuluh darah. Selain itu, penting untuk mengikuti petunjuk dokter dalam mengkonsumsi obat. Menghentikan pengobatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter juga dapat mengakibatkan gejala makin memburuk. Dan yang terakhir adalah menghindari hipertensi dan mengontrol kadar gula darah. Tekanan darah yang berlebihan dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol memasuki arteri sehingga berakibat pada meningkatnya timbunan plak. Nah, hal ini dapat memicu terjadinya serangan jantung. Terima kasih, semoga bermanfaat.